Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Bintang? Insya Allah sehat selalu ya. Bertemu kembali dengan Kak Hilal. Pada video kali ini kita akan membahas review dan latihan soal listrik dinamis. Pada bab listrik dinamis ini, kita sudah mempelajari beberapa subbab materi. Di antaranya, pertama, mengenai arus listrik, membahas definisi kuat arus listrik serta definisi hukum Ohm. Kedua, mengenai hambatan listrik, kita sudah membahas hambatan bernilai konstan yang dipengaruhi geometri dan sifat dari bahan penghantar, serta hambatan yang berubah seiring perubahan suhu. Kemudian, mempelajari jenis-jenis rangkaian hambatan, seperti rangkaian seri dan rangkaian paralel. Selanjutnya, bahasan tentang hukum Kirchhoff. Yang pertama, berdasarkan hukum kekekalan muatan. Dan yang kedua, berdasarkan hukum kekekalan energi. Kemudian, mempelajari alat-alat ukur listrik yang meliputi ampermeter sebagai alat ukur arus listrik, dan voltmeter yang merupakan alat ukur tegangan listrik, serta membahas bagaimana cara meningkatkan kemampuan alat-alat tersebut menggunakan hambatan shunt atau hambatan muka. Yang terakhir, mengenai daya listrik dari besaran-besaran yang dipelajari pada hukum Ohm dan energi listrik yang didapat dari hasil kali daya listrik dengan waktu. Oke Sobat Bintang, kita mulai dari materi kuat arus dan hukum Ohm. Langsung saja kita bahas latihan soalnya. Untuk soal nomor 1, sebanyak 30 kali 10 pangkat 18 elektron mengalir dalam sebuah penghantar dalam waktu 4 sekon. Jika beda potensial antara kedua ujung penghantar terdapat 12 volt, maka besar hambatan penghantar tersebut. Dari soal ini diketahui bahwa jumlah elektron sebanyak N sama dengan 30 kali 10 pangkat 18. Sedangkan muatan elektron kita ketahui besarnya adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb. Selang waktunya T adalah 4 sekon. Kemudian tegangan V besarnya 12 volt. Dalam soal ini ditanyakan hambatan atau R. Untuk soal nomor 1 ini, kita menggunakan persamaan definisi kuat arus, serta menggunakan persamaan kuat arus pada hukum Ohm. Maka dapat kita substitusikan kedua persamaan di atas menjadi dari beberapa unsur yang diketahui, langsung dapat kita masukkan nilainya. Besar N adalah 30 kali 10 pangkat 18, besar elektron 1,6 kali 10 pangkat min 19, besar T atau waktu adalah 4, dan tegangan V 12. Maka kita dapatkan nilai R adalah 10 ohm. Jadi, hambatan pada penghantar tersebut bernilai 10 ohm ya, Sobat Bintang. Nah, Sobat Bintang, itulah tadi contoh soal yang menggunakan persamaan definisi kuat arus dan persamaan hukum Ohm. Selanjutnya, mari kita kerjakan latihan soal mengenai hambatan listrik. Soal nomor 2, gambar di bawah ini menunjukkan 3 buah konduktor tembaga dengan luas penampang dan panjang sebagai berikut. Jika ujung-ujung ketiga konduktor diberi tegangan yang sama sebesar V, maka kuat arus yang mengalir melalui ketiga konduktor dari yang paling besar ke yang paling kecil adalah. Soal nomor 2 ini adalah contoh soal hambatan listrik pada penghantar yang dipengaruhi bentuk dan sifat bahan. Dapat diketahui dari gambar besar hambatan masing-masing pada penghantar 1
2, dan 3. Yaitu untuk penghantar 1 memiliki panjang L dan luas penampang A. Untuk penghantar 2 memiliki panjang 1,5 L dan luas penampang setengah A. Sedangkan untuk penghantar ketiga memiliki panjang setengah L dan luas penampang setengah A. Ditanya urutan arus dari terbesar ke terkecil. Maka dapat kita lihat konduktor 1 dengan hambatan R1 dapat kita hitung dengan R1 sama dengan Rho dikali L dibagi A. Untuk konduktor 2, hambatan R2 dapat kita hitung dengan Rho dikali 1,5 L dibagi 0,5 A. Kita dapatkan nilai 3R. Sedangkan untuk konduktor ketiga, nilai hambatan R3 dapat kita hitung dari Rho dikali 0,5 L dibagi 0,5 A. Kita dapatkan nilai R. Dapat kita urutkan nilai hambatan dari hasil perhitungan bahwa R1 sama dengan R3 lebih kecil dari R2. Karena nilai R1 sama dengan R, nilai R3 juga sama dengan R, dan nilai R2 adalah 3R. Karena yang ditanya adalah urutan arus, dan kita tahu bahwa arus berbanding terbalik dengan hambatan listrik, maka urutannya adalah I1 nilainya sama dengan I3 dan lebih besar dari I2. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Sebuah kawat silindris yang mempunyai jari-jari R dan panjang L dialiri arus sebesar I. Jika R maupun L diperbesar 2 kali dan arus yang mengalir dipertahankan tetap, tentukan perbandingan hambatan R dan beda potensial V dari ujung-ujung kawat tersebut pada keadaan akhir terhadap keadaan semula. Masih tentang hambatan yang dipengaruhi geometri dan sifat dari bahan penghantar, untuk soal nomor 3 ini diketahui sifat dari penghantar berupa hambat jenis atau Rho, panjang atau L, jari-jari R, dan luas penampang A pada kawat keadaan 1 dan pada kawat keadaan 2 dapat dilihat seperti pada tabel berikut ini. Kemudian ditanyakan perbandingan R2 banding R1, hambatan akhir terhadap hambatan awal, dan V2 banding V1, tegangan akhir terhadap tegangan awal. Pertama-tama, kita tuliskan perbandingan nilai hambatan pada keadaan akhir terhadap keadaan awal. R2 per R1 sama dengan Rho L2 per A2 dibagi Rho L1 per A1. Karena menggunakan bahan yang sama, maka nilai Rho-nya sama. Rho bisa dicoret, sehingga persamaan tersebut menjadi R2 per R1 sama dengan L2 per L1 dikali A1 per A2. Ya, hambatan berbanding lurus dengan panjang dan berbanding terbalik dengan luas penampang. Kemudian, berdasarkan informasi yang diketahui, kita dapatkan luas penampang dari jari-jari, sehingga didapatkan R2 per R1 sama dengan L2 per L1 dikali VR1 kuadrat per VR2 kuadrat. Kita bisa coret V, sehingga R2 per R1 sama dengan 2L per L dikali R kuadrat per
2R kuadrat. Kemudian coret L, kita dapatkan R2 per R1 sama dengan 2/1 dikali R kuadrat per 4R kuadrat sama dengan 1/2. Maka kita dapatkan bahwa hambatan akhir R2 nilainya setengah dari hambatan awal R1 atau R2 sama dengan setengah R1. Kemudian, untuk mengetahui perbandingan tegangan V, kita dapat gunakan persamaan hukum Ohm dengan V sama dengan I kali R. Sehingga V2 per V1 sama dengan I2 dikali R2 per I1 dikali R1. Dengan nilai arus I yang tetap, dapat kita coret nilai I-nya. Maka didapatkan V2 per V1 sama dengan R2 per R1 atau setengah R per R. Nilainya sama dengan setengah. Sehingga tegangan akhir V2 pun nilainya sama dengan setengah dari tegangan awal V1. Kita tuliskan V2 sama dengan setengah V1. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Kawat yang panjangnya 2 meter memiliki hambatan 20 ohm pada saat suhunya 25 derajat Celcius dan 60 ohm pada saat suhunya 40 derajat Celcius. Berapa hambatan kawat 4 meter dari bahan yang sama pada suhu 55 derajat Celcius? Ini adalah contoh soal mengenai hambatan R yang dipengaruhi perubahan suhu. Kita memiliki beberapa informasi dari soal. Diketahui pada keadaan awal L1 2 meter yang merupakan panjang awal. Kemudian ada dua keadaan hambatan. Dapat kita tuliskan R0 20 ohm saat T0 25 derajat Celcius dan R1 60 ohm saat T1 40 derajat Celcius. Yang ditanyakan pada soal ini adalah pada keadaan kedua, berapa nilai R2 pada saat L2-nya 4 meter dan T2-nya 55 derajat Celcius. Pertama-tama, kita cari nilai alfa terlebih dulu dari keadaan pertama. Dengan menggunakan persamaan R1 sama dengan R0 ditambah R0 alfa delta T. Maka kita dapatkan nilai alfa adalah 4/30. Kemudian kita cari nilai hambatan saat suhunya T2 sama dengan 55 derajat Celcius. Maka kita dapatkan nilai hambatannya sebesar 100 ohm. Setelah itu, saat L2 bernilai 4 meter, kita cari nilai hambatan akhir dari perbandingan terhadap panjang, yaitu hambatan berbanding lurus dengan panjang. Maka, hambatan kawat saat suhunya 55 derajat Celcius dengan panjang 4 meter, R4 per R2 sama dengan L4 per L2. R4 per 100 sama dengan 4/2. Kita dapatkan R4 bernilai 200 ohm. Kita lanjut ke soal nomor 5. Perhatikan gambar berikut ini. Pada saat suhunya 25 derajat Celcius, arus yang mengalir pada rangkaian berikut ini adalah 0,5 ampere. Jika termistor memiliki koefisien suhu hambatan 0,025 per derajat Celcius, besarnya arus yang mengalir pada saat suhu termistor 985 derajat Celcius adalah. Soal nomor 5 ini masih contoh soal mengenai hambatan yang dipengaruhi suhu. Diketahui suhu awal T1 besarnya 25 derajat Celcius. Kemudian arus I1
besarnya 0,5 ampere. Dan alfa yang merupakan koefisien suhu besarnya 0,025 per derajat Celcius. Ditanya, pada saat T2 besarnya 985 derajat Celcius, berapa I2? Untuk menyelesaikan soal nomor 5, pertama-tama kita hitung nilai hambatan dari termistornya menggunakan hukum Ohm. Dari gambar, dapat kita lihat bahwa termistor disusun seri dengan hambatan yang bernilai 12 ohm. Maka, saat T1 sama dengan 25 derajat Celcius, V sama dengan I1 dikali 12 plus R termistor. Dalam hal ini, hambatan 12 ohm disusun seri dengan hambatan termistor. Jika kita masukkan nilainya, maka akan kita dapatkan nilai hambatan dari termistor sebesar 12 ohm. Kemudian, kita cari nilai hambatan termistor saat suhu naik menjadi 985 derajat Celcius. Nah, saat suhunya T2 sama dengan 985 derajat Celcius ini, hambatan akhir termistor menjadi 300 ohm. Selanjutnya, kembali kita cari nilai-nilai arus saat hambatan termistornya berubah. Dengan demikian, kita mendapatkan nilai arus akhirnya sebesar 38,5 mA. Oke Sobat Bintang, semoga kalian bisa paham ya dengan latihan soal yang sudah kita bahas pada video kali ini. Jangan lupa tonton video pembahasan soal berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.